Welcome back everybody, jumpa lagi semuanya. Dalam konten video ini saya ingin menjelaskan ya supaya Anda semuanya ya Anda masyarakat Indonesia itu supaya paham. Jangan mereka konsumsi berita informasi yang keliru ya dari banyak sekali di media sosial, konten-konten YouTube yang memberitakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di Indonesia. Mereka hanya tahu mereka tidak tahu sebenarnya apa itu inflasi, tetapi mereka menyuarakan, berbicara tentang inflasi, inflasi terus harus begini, harus investasi di sini. Padahal mereka tidak tahu apa itu inflasi sebenarnya. Ya, mereka hanya tahu bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa, ya, pada periode tertentu secara terus-menerus. Ya, itu namanya inflasi. Ya, mereka hanya tahu bahwa inflasi adalah naik harga. Kalau naik harga harus begini, harus investasi di sini. Ya, ada kenapa saya membuat video ini konten? Karena saya melihat ada salah satu dari video yang mengatakan bahwa jika ada inflasi kita harus membeli rumah. Dia copy paste apa yang dikatakan oleh Elon Musk ya di Amerika Serikat sana. Ya. Kalau memang yang kondisi di Amerika, ya, jadi kita harus melihat bahwa kondisi yang terjadi itu berbeda. Di Amerika sana dengan di Indonesia beda inflasinya. Nah, di Amerika itu pertama kali yang menyebabkan kita ini imbas ke seluruh dunia itu adalah pertama kali adalah di negeri Paman Sam Amerika Serikat karena kejadian pandemik global. Ya, nah di saat itu mereka membuat kebijakan lockdown. Maka disitulah karena pemerintah membuat kebijakan yang tidak boleh keluar dari rumah, maka pemerintah menyuplai karena ekonomi pasti terkunci, mati, ekonomi tidak berjalan, maka pemerintah memberikan stimulus kuantitatif easing ke setiap rumah tangga semuanya diberikan. Jadi mereka mencetak uang untuk memberikan itu stimulus itu, namanya quantitative easing itu. Nah, uang yang digelontorkan ke masyarakat selama beberapa bulan itu, ya ada dua kali sejak masa Presiden Trump dan Presiden Joe Biden juga, itu digelontorkan yang cukup banyak, ratusan triliun US dollar. Ya, nah itulah yang membuat jumlah uang beredar di masyarakat Amerika Serikat itu cukup banyak. Nah, kalau teori ekonomi jumlah uang yang beredar cukup banyak, maka itu menyebabkan inflasi. Jika ekonomi sudah mulai berbalik, mereka yang punya uang banyak itu berbelanja. Semakin mereka banyak berbelanja, output yang tidak tersedia, produksi dan output realnya tidak sesuai, maka itu membuat lonjakan harga. Karena inilah yang jadi inflasi itu Anda harus tahu ada dua macam inflasi. Ya, inflasi yang dari determinasinya, karena tekanan inflasi itu ada dua. Tekanan yang ditimbulkan karena demand pull inflation. Nah, itu yang terjadi di Amerika. Tingginya permintaan barang dan jasa, tetapi outputnya, produksinya yang disediakan realnya kurang, tidak seimbang, balance. Karena disebabkan karena tadi gangguan supply chain, rantai pasok itu. Karena kondisi pandemik. Ya, karena kondisi pandemik terus mulai membaik, tidak tidak balance ya. Supply chain-nya terganggu, maka melonjaknya harga. Nah, itulah yang membuat inflasi sampai dengan saat ini menyebar ke China. Jadi itulah yang membedakan di sini. Nah, lonjakan yang tinggi di Amerika itu karena determinasi dari demand pull inflation. Nah, itu beda karena dari sisi permintaan itulah yang membuat inflasi. Maka harga rumah naik, semua naik, maka Elon Musk itu yang mereka puja-puja. Nah, orang sekarang ini apa kata Elon Musk dipublikasikan ya. Sayang sekali orang yang mengatakan itu. Dia begini, Anda punya subscribe yang cukup banyak subscribernya. Anda harus menjaga itu, memberikan konsumsi berita yang bermutu bagi mereka ya. Elon Musk itu
Dia bukan seorang ekonom. Dia itu asal ngomong. Ya dari dulu dia ngomong, dia itu mafia, ya menggoreng-goreng pasar ya. Mungkin dia punya rumah banyak kali disuruh beli rumah, ya bisa jadi begitu seperti yang dia katakan di Bitcoin, Dogecoin, seperti itu Elon Musk. Jadi Anda jangan membawa apa kata Elon Musk itu untuk berbicara untuk kondisi di Indonesia. Nah ini nanti saya jelasin beda sekali. Nah Elon Musk, jadi tolong yang mendengar ini supaya paham. Saya pakai bicara bahasa sederhana ya, tidak tinggi supaya Anda paham bahwa agak beda inflasi. Determinasi inflasinya beda. Yang disebabkan karena apa? Kalau di Amerika itu karena permintaan yang tinggi. Nah, karena permintaan tinggi, ketersediaan bahan baku supply chain-nya tidak seimbang, maka itu melonjak harga. Nah, itulah yang membuat inflasi di sana. Nah, inflasi yang terjadi di Indonesia itu disebabkan karena faktor dari luar negeri, faktor dari Amerika, ya. Selama ini ya, yang terjadi di Indonesia itu tidak ada sangkut pautnya dengan inflasi. Sulit kita melihat bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia itu dari mana. Kebanyakan inflasi yang terjadi di Indonesia itu dari determinasi cost push inflation. Jadi dari lonjakan kenaikan biaya-biaya produksi itu dari faktor luar negeri yang membawa ke sini. Yang pertama adalah inflasi yang selalu terjadi di Indonesia itu bukan karena permintaan yang tinggi, tetapi karena lonjakan harga bahan bakar minyak BBM dari sektor energi yang membuat inflasi yang terjadi di Republik ini. Nah, seperti yang terjadi di tahun 2022 ini, Anda boleh lihat bahwa pada mulai bulan Amerika sudah mulai inflasi, ya, mulai bulan Oktober, November, Desember 2021. Indonesia belum inflasi, masih terkendali, kondisi masih di bawah 3%. Sampai akhir tahun pun 2021 belum terjadi inflasi. Awal tahun mulai sedikit, tapi itu pun belum terjadi, masih inflasi yang di bawah 3%, masih terkendali. Kita ini belum ada inflasi, baru kemarin bulan Februari itu yang lonjakan harga minyak goreng itu. Ya itu semuanya karena faktor biaya produksi, faktor lonjakan harga di luar negeri. Jadi kita ini kena inflasi itu karena pengaruh faktor eksternal. Ya kan? Nah, kalau inflasi yang terjadi karena demand pull inflation, karena tekanan dari permintaan yang tinggi, maka itu langkah antisipasinya adalah dengan kebijakan dari sektor moneter. Itu jadi di dalam ekonomi makro itu ada dua. Jadi langkah kebijakannya bisa dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk pengendalian inflasi. Nah, kalau yang model di Amerika itu langkah kebijakan adalah sektor moneter. Sektor moneter itu kebijakannya untuk menaikkan suku bunga dan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, makanya di Bank Sentral Amerika, The Fed itu kebijakannya adalah menaikkan suku bunga, akan menaikkan suku bunga. Nah, di kita ini inflasi yang terjadi itu karena tekanan dari kenaikan biaya produksi, lonjakan harga cost push inflation itu dari faktor eksternal dari Amerika, dari kenaikan harga-harga komoditas dan energi, ya. Supaya Anda paham di sini. Kita ini bukan karena permintaan, kita ini tidak ada daya beli. Dari sejak pandemi sampai sekarang daya beli tidak ada. Jadi kalau misalnya ada beberapa konten yang mengatakan bahwa harus beli saham lah, beli rumah lah, itu informasi yang keliru. Bagaimana mau beli rumah? Anda melihat itu apartemen jadi kota hantu, mal-mal sepi, suruh beli rumah. Duit dari mana? Daya beli tidak ada. Di sini tidak ada daya beli. Ini sekarang ini juga kita itu belum terjadi inflasi yang mengkhawatirkan, belum ada di atas 3% kita. Hanya beberapa minyak goreng itu pun terjadi karena gagal kondisi alam lah, panen seperti cabai apa segala macam, dan juga telur itu karena biaya komoditas bahan bakunya itu semua karena faktor eksternal. Harga naik, tapi inflasi belum tinggi, masih terkendali di Indonesia.
Nah, April mulai pemerintah melakukan. Jadi kalau inflasi yang disebabkan karena tekanan biaya produksi cost atau faktor eksternal. Kenapa? Salah satu yang mempengaruhi adalah di uh, jadi membengkaknya APBN karena melonjakkan dari harga minyak dunia. Sudah APBN kita itu kita sudah susun itu di 63 US dollar per barel. Nah, sekarang harga minyak di atas 100 US dollar per barel. Nah, inilah yang membuat bengkaknya APBN. Maka pemerintah harus, karena kebijakan fiskal itu dibuat pemerintah ya, itu adalah berkaitan dengan bagaimana penerimaan pemerintah itu ya dari sektor pajak. Dari sektor pajak, dari pajak besi dari setiap rumah tangga dan perusahaan ya. Pemerintah juga dengan kebijakan fiskal itu juga untuk mengatur pengeluaran pemerintah ya. Jadi tujuan semuanya adalah untuk menstabilisasi ekonomi ya. Tujuan adalah untuk bagaimana ekonomi ini diarahkan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah, laju pertumbuhan ekonomi ini. Nah, kondisi yang sekarang ini adalah pemerintah mengalami masalah di APBN. Makanya pemerintah di kita harus langkah kebijakannya adalah di sektor kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu ya adalah untuk bagaimana bisa fungsinya ya, bertujuan untuk bisa menggunakan distribusi pendapatan ya, subsidi ya. Ya, tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat ya. Jadi juga fungsinya untuk stabilisasi ekonomi ya. Dan juga bagaimana fungsinya bisa untuk selain stabilisasi ekonomi makro, juga untuk bagaimana bisa mencapai peningkatan ekonomi. Nah, itulah fungsi-fungsi dari kebijakan fiskal itu ya. Pemerintah membuat kebijakan ini untuk membuat pengeluaran dan pendapatan pemerintah itu ya. Instrumen kebijakannya adalah ya tadi pengeluaran pemerintah dan pajak ya. Jadi pemerintah sekarang akan menaikkan harga BBM ya, itu Pertalite, solar, LPG 3 kg, tarif dasar listrik. Itu adalah untuk menghemat pengeluaran pemerintah supaya APBN jangan membengkak di sini. Nah, itulah yang sekarang bedanya di sini kita. Dengan pemerintah menaikkan itu harga LPG ya 3 kg, tarif dasar listrik, harga Pertalite, solar. Nah, disinilah pemerintah nanti pada kedepannya dari kenaikan-kenaikan harga inilah yang membuat inflasi yang terjadi nanti di Indonesia. Sekarang kita belum bisa dikatakan inflasi tinggi, belum. Kita memang dari perusahaan-perusahaan swasta terjadi kenaikan biaya produksi yang datang, inflasi yang di istilahnya biasanya beritanya tsunami inflasi yang dari Amerika itu. Tetapi dengan kenaikan-kenaikan yang karena pemerintah mau pengeluaran pemerintah itu subsidinya berkurang karena APBN membengkak, itu dengan menaikkan harga-harga ini berarti pemerintah menciptakan inflasi lagi yang lebih tinggi ke depannya. Nah, dengan adanya kejadian ini berarti distribusi penghasilan nasional ya, pemerintah mengatur itu, dan pemerintah juga mempengaruhi tingkat rendahnya investasi nasional ya. Pemerintah juga mempengaruhi kesempatan kerja ya, kesempatan kerja juga dan juga mempengaruhi pendapatan nasional dari sini. Nah, keadaannya akan semakin kedepannya ya, semakin susah di sini kedepannya. Ya, karena itu dengan tingginya inflasi yang tinggi ini, inflasi itu untuk sektor pertumbuhan ekonomi yang bagus, inflasi itu harus bisa dikendalikan, dan inflasi juga jangan dibawa kebalikan itu ya. Jadi kalau inflasi tinggi ini pasti
pertumbuhan ekonomi itu akan terhambat, ya, karena biaya tinggi, inflasi, dan juga, nah, ekonomi akan lesu, ya, terjadi pada tahun 2022 ini, karena pasti mempengaruhi masyarakat golongan bawah, ya, akan semakin susah, mempengaruhi pendapatan mereka, nilai uang akan semakin merosot, ya. Dan perusahaan-perusahaan juga akan pasti, ya, dengan terjadi inflasi kayak gini, mereka juga mengurangi income mereka, maka kedepannya akan terjadi banyak sekali gejolak sosial di masyarakat, ya. Bisa terjadi pemutus PHK yang tinggi, ya. Juga akan terjadi demo yang sangat intens, ya. Bisa potensi kerusuhan, ya. Karena ini memang kalau inflasi cukup tinggi yang tidak bisa dikendalikan akan mempengaruhi kondisi sosial di masyarakat, ya, terutama teristimewa golongan menengah ke bawah. Dan satu yang paling Anda harus ingat di sini bahwa nantinya, jadi kalau yang dikatakan oleh pada konten-konten yang lain bahwa harus beli saham yang ini, semua saham mau perusahaan apapun mengalami kemunduran, ya, mengalami pengurangan ekspansi karena inflasi. Daya beli di Indonesia inflasinya bukan di Amerika, bukan daya belinya tinggi. Indonesia tidak ada daya beli, ya. Jadi ekonomi mandek, stagflasi yang terjadi di Indonesia, ya. Apalagi suruh beli rumah, boro-boro Anda boleh lihat, untuk beli restoran aja sepi, untuk makan disuruh beli rumah lagi, katanya Elon Musk. Inilah kesesatan informasi dari Elon Musk. Jangan Anda selalu percaya apa kata Elon Musk. Elon Musk itu adalah mafia busuk dia, ya. Dia hanya untuk kepentingan dia. Kalau Elon Musk bicara tentang robot, ya, tentang roket, bolehlah Anda percaya itu bidang dia, tapi dia bukan bidang di ekonomi. Dan situasi di Amerika jangan Anda bawa ke sini. Anda harus bedakan bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia ini karena Amerika, karena faktor eksternal, karena faktor lonjakan komoditas, biaya produksi. Pemerintah menaikkan itu tarif listrik, BBM, Pertalite, itu semuanya karena pemerintah mengurangi kebijakan fiskalnya untuk mengurangi pengeluaran subsidi, supaya untuk tujuannya juga kembali lagi ke masyarakat untuk APBN ini. APBN ini untuk pemerataan kesempatan kerja, ya, distribusi pendapatan, ya, untuk kembali lagi ke alokasi anggaran APBN ini. Nah, supaya jangan pemerintah membengkak itu karena lonjakan harga minyak itu. Nah, inilah kebijakan yang dibuat pemerintah. Tetapi dengan adanya kenaikan-kenaikan itu membuat di masyarakat itu terjadi inflasi yang cukup tinggi. Apalagi faktor eksternal juga dari bahan baku pupuk dan segala macam juga membuat inflasi tidak bisa dikendalikan tahun ini. Dan yang satu lagi, Bank Sentral Amerika punya kebijakan untuk menaikkan suku bunga, maka arus modal yang ditanamkan di Indonesia akan keluar ke surat utang Amerika Serikat. Maka kita akan terjadi kekeringan likuiditas. Maka salah satunya Bank Sentral, kebijakan moneter akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio akan mengeluarkan kebijakan moneternya untuk meredam arus modal keluar ke Indonesia. Supaya nilai tukar mata uang kita ini jangan melemah. Nah, nanti rupiah kita ini dipastikan akan melemah. Kalau inflasi sudah mulai tinggi, maka tidak ada untungnya kalau suku bunga kita 3,5%. Yang dari Bank Indonesia, sedangkan inflasinya sudah tinggi di atas 3. Berarti untuk tabung uang di rupiah itu tidak ada nilainya, merosot. Maka itulah rupiah akan melemah di situ. Jadi kita pakai logika ekonomi Ade Armando bahwa rupiah akan bicara ilmu, harus pakai logika. Maka rupiah itu pasti melemah. Jangan Anda bilang rupiah menguat. 3,5 suku bunganya, inflasi lebih dari 3. Bagaimana?
Tidak ada artinya orang simpan uang di bank itu. Maka rupiah akan melemah. Rupiah akan menuju ke level 18.000. Kenapa? Orang akan investasi ke dolar. Dolarnya suku bunganya tinggi. Arus modal itu akan keluar. Yang tadinya arus modalnya yang untuk investasi di saham, maka mereka tarik semua keluar ke Treasury bills di Amerika. Lebih tinggi daripada di sini. Sedangkan nah itulah yang akan terjadi, maka rupiah kita akan melemah. Nah, rupiah akan melemah, arus modal keluar, mau tidak mau Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga supaya meredam gejolak arus modal yang keluar itu. Nah, jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, maka apa yang terjadi? Akan terjadi perusahaan-perusahaan akan stop ekspansi, akan kurang ekspansi, kekeringan likuiditas, maka ekonomi semakin terpuruk, rupiah kita semakin melemah lagi. Jadi ini masalah yang sulit yang dihadapi oleh Indonesia pada tahun 2022 ini. Semuanya serba sulit. Jadi mungkin ini berlangsung sampai tahun 2023 keadaan ini. Ekonomi mengalami kontraksi. Ini karena ini bukan hanya di Indonesia, terjadi di seluruh dunia. Anda bisa lihat bahwa negeri Sri Lanka di Asia sudah mengalami krisis ekonomi karena tidak mampu membayar utang. Jangan sampai itu akan terjadi dengan Indonesia. Karena negeri Cina itu utang dalam mata uang Cina punya, Cina pemberi utang itu tidak mau untuk negosiasi utang. Nah, ini yang gawat di sini. Jadi ini yang saya mau kasih tahu bahasa sederhana yang ringan-ringan supaya Anda cermati bahwa kondisi yang terjadi ini sangat-sangat gawat. Jadi Anda jangan membeli rumah, jangan membeli saham, itu bakalan ambruk. Rumah itu akan sepi, tidak ada. Jangankan rumah, makan aja susah, suruh beli rumah lagi. Saham apalagi sebentar lagi anjlok semuanya. Uang itu akan lari, arus modal akan keluar. Jadi yang apa? Yang bagus adalah apa? Investasi di US dollar. US dollar bakalan menguat karena rupiah kita akan lemah. Dan yang pasti adalah kalau US dollar itu menguat terhadap rupiah, yang pasti harga logam mulia antam naik. Itu logika. Ini logika sederhana. Logika Adermando ini kita kilas balik pada tahun 1997, 1998. Modelnya seperti itu. Rupiah melemah, harga emas melonjak tajam. Itu seiring sejalan. Jadi inilah yang kalau dibilang investasi terbaik. Coba lihat pada tahun 97-98, harga saham anjlok turun tajam. Itu saya waktu itu sudah lagi susun skripsi, saya melihat keadaan itu semuanya. Waktu terakhir, saham turun tajam, emas dan US dollar menguat, naik. Bisnis tidak ada yang jalan. Semua orang mau berbisnis, ya begitu-begitu aja. Malah perusahaan-perusahaan besar malah bangkrut semuanya. Bank-bank kolaps semuanya. Bank bisa juga kolaps itu karena kredit-kredit tidak mampu dibayar semua orang. Ada banyak kredit macet akan terjadi nanti pada tahun-tahun itu. Itu akan terjadi, sejarah pasti berulang kembali. Selalu saya mengatakan sejarah pasti berulang kembali, sejarah pasti berulang kembali, sejarah pasti berulang kembali, sejarah pasti berulang kembali. Itu benar. Itu hukum alam. Anda tidak bisa 1 senti pun melawan itu. Hukum alam itu pasti. Matahari terbit di pagi hari. Setelah maghrib pasti gelap. Tidak ada setelah maghrib masih terang, panas. Tidak mungkin. Itu hukum alam. Ya, itulah yang akan terjadi. Kita bicara yang sederhana aja. Kondisi ini akan kembali lagi di tahun 97-98 yang terjadi di Indonesia ini. Percaya dan gak percaya, sejarah tetap berulang kembali. Terima kasih Anda sudah mengikuti konten yang luar biasa ini, yang bermanfaat ini. Jangan lupa Anda sebarkan kepada semua orang supaya mereka konsumsi informasi yang bermutu, yang bermanfaat. Ya, jangan informasi yang copy paste dari kata-kata orang di luar, yang karena dia kaya belum tentu pintar. Ingat itu ya. Elon Musk itu belum tentu pintar dia tentang ekonomi. Dia cuma nasibnya beruntung jadi kaya. Ya, oke. Mohon di subscribe juga channel YouTube ini dan tekan loncengnya. Sukses untuk Anda.
Semoga Anda di tahun ini sukses.